Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Aulia Arazak, 55101900126 dari Program Studi PGSD Semester 3 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video ini saya akan menjelaskan mind mapping dari masalah kognitif pada anak sekolah dasar. Berikut video penjelasannya. Di sini adalah mind mapping dari salah satu masalah kognitif anak sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu masalah kognitif pada anak sekolah dasar, yaitu adalah gangguan autisme. Nah, yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari autisme. Nah, autisme adalah gangguan perkembangan serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi pada anak terhadap orang lain. Dan di samping itu, penderita autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat si penderitanya. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Nah, setelah itu ada juga beberapa faktor penyebab dari autisme. Yang pertama yaitu adalah dari pengaruh genetik atau faktor genetik. Jadi sekitar 2-18% orang tua dari anak penderita autisme ini beresiko memiliki anak kedua dengan gangguan yang sama. Dan faktor genetik ini diyakini memiliki peranan yang sangat besar bagi penyandang autisme. Nah, yang kedua yaitu adalah faktor lingkungan. Nah, kondisi lingkungan dengan hadirnya beberapa zat kimia, kemudian virus, dan juga obat-obatan ini dapat memicu munculnya autisme. Nah, yang ketiga yaitu adalah jenis kelamin. Nah, anak laki-laki itu ternyata 4 kali lebih beresiko mengalami autisme dibandingkan anak perempuan. Kemudian yang keempat yaitu adalah abnormalitas otak. Nah, meskipun tidak diketahui tanda-tanda biologis untuk autisme, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah para ahli menunjukkan adanya dasar biologis dari autisme. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa gambar otak anak penyandang autisme ini berbeda dengan gambar otak anak yang normal. Nah, setelah itu di sini juga ada beberapa karakter atau ciri pada anak yang memiliki gangguan autisme. Yang pertama yaitu karena adanya gangguan berbicara. Nah, di sini dapat dicontohkan dari kesulitan anak dalam berkomunikasi. Nah, masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme ini antara lain yaitu sulit membaca, sulit menulis, kemudian sulit berbicara, dan juga sulit dalam memahami bahasa isyarat seperti menunjuk ataupun melambai. Kemudian yang kedua yaitu gangguan dalam hubungan sosial atau gangguan dalam berhubungan sosial. Nah, salah satu ciri-ciri anak autisme ini adalah sulit bersosialisasi. Anak yang autisme ini seringkali terlihat asyik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketiga yaitu adalah gangguan perilaku. Nah, berikut ini ada beberapa pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak yang mengidap penyakit atau gangguan autisme, yaitu yang pertama sering marah, kemudian sering menangis, ataupun tertawa tanpa alasan yang jelas. Kemudian ada juga hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Kemudian melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayunkan tangan ataupun memutar-mutarkan badan. Kemudian ada juga hanya menyukai objek atau topik tertentu. Kemudian melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang ataupun membenturkan kepalanya ke dinding. Nah, selanjutnya juga ada memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku. Nah, untuk karakteristik lainnya yaitu adalah anak penderita autisme ini biasanya sulit untuk tidur. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah sikap dari guru, orang tua, maupun teman terhadap anak yang memiliki gangguan autisme. Yang pertama yaitu adalah sikap guru. Yang pertama yaitu mengajar penderita autisme dengan menggunakan media visual dan juga konkret. Nah, anak yang menderita autisme ini biasanya lebih peka menangkap suatu pesan dalam pembelajaran dengan menggunakan media berupa gambar ataupun dengan menggunakan benda yang konkret. Kemudian yang kedua, sikap yang harus dimiliki oleh guru adalah sabar. Jadi seorang guru dalam menghadapi
anak yang memiliki gangguan autisme ini harus memiliki kesabaran yang ekstra. Jadi jangan sesekali memperlihatkan sikap kasar ketika seorang guru itu merasa jenuh dalam mengajarnya. Apalagi melakukan kekerasan fisik dan menjadikan anak autisme ini sebagai sasaran kemarahan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fokus pada minat dan bakat si anak. Nah, sebagian besar anak autisme ini memiliki potensi dalam hal kemampuan menggambar, seni, dan juga komputer. Nah, kemudian yang keempat yaitu melakukan kontak mata. Nah, beberapa anak yang menderita autisme ini memiliki respon yang cukup besar ketika mereka dijelaskan tentang sesuatu hal dengan mimik yang ekspresif dan kontak mata. Oleh karena itu, buatlah anak autisme yang sedang kita ajar ini bisa menangkap maksud dari apa yang kita jelaskan dengan melakukan penjelasan yang ekspresif disertai dengan kontak mata. Nah, kemudian yang kelima, memberikan apresiasi. Nah, mengapresiasi apa yang berhasil dilakukan oleh anak yang mengalami autisme ini juga sebaiknya dilakukan agar mereka menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah sikap dari orang tua. Yang pertama yaitu adalah mempelajari lebih dalam dari si anak autisme ini. Ini sangat penting bagi orang tua. Karena gejala dan sifat pada penderita autisme ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini membuat penanganannya pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyandang autisme. Nah, yang kedua yaitu adalah cermat dalam memilih terapi. Nah, yang ketiga yaitu adalah bekerja sama dengan keluarga. Nah, ini dapat dilakukan musyawarah atau rembuk bersama, dan juga kita harus menghindari hal-hal kepada keluarga. Yang pertama yaitu adalah jangan memaksa anak atau hindari sikap dalam memaksa anak. Nah, anak dengan autisme ini biasanya tidak mampu mengkomunikasikan kebutuhannya melalui bahasa verbal, namun bisa melalui gerak tubuh, penunjukan benda, atau bahasa isyarat, misalnya ketika akan berjalan-jalan. Nah, Anda bisa menyampaikan pada si anak sambil menunjukkan gambar mobil. Kemudian yang kedua, jauhkan anak dari contoh perilaku yang kasar. Karena anak dengan autisme ini biasanya cenderung menirukan perilaku dan kata-kata orang yang ada di sekitarnya. Kemudian buatlah jadwal kegiatan yang dapat diikuti anak secara rutin. Nah, yang terakhir yaitu adalah biarkan dia tetap memiliki kesempatan untuk meluangkan waktunya sendiri. Nah, yang keempat, penanganan alternatif untuk autisme. Nah, biasanya terdapat beberapa metode alternatif lain yang dapat orang tua coba dalam menangani si penderita autisme ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah sikap teman pada penderita autisme. Jadi, jika kita memiliki teman atau murid yang menderita gangguan autisme, sebaiknya pertama yaitu adalah tidak membuli. Nah, maka dari itu, sebagai teman yang baik, kita harus mengajak teman untuk menerima perbedaan dan menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Kemudian yang kedua, memiliki pengertian yang besar bagi si anak autisme ini. Jadi, apabila anak autisme ini melakukan sesuatu di luar norma yang berlaku, jadi sebagai teman yang baik kita harus tetap mengerti. Jadi tidak boleh yang langsung mengolok-olok atau menyalahkan, itu tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu jangan menghindar. Jadi kita harus memiliki pengertian bahwa seseorang yang memiliki gangguan autisme ini itu bukan penyakit yang menular. Jadi jangan pernah takut. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.